Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sahabat porang. Terima kasih teman-temanku, sahabatku, saudaraku yang masih setia dengan sahabat porang. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk para petani porang. Kawan-kawan, saat ini saya sedang mulai bersih-bersih ya, atau persiapan untuk musim tanam yang akan datang. Disinilah ya teman-teman, salah satu di mana lahan ini akan saya pergunakan untuk musim yang akan datang ya, musim tanam porang yang akan datang. Disinilah saya akan menanam porang ya. Di sini saya akan khusus menanam porang yang akan saya tanam dari bibit katak ya. Jadi di sini saya persiapkan lahan ini ya teman ya, di bawah naungan pohon-pohon kayu, diantaranya ya kayu albasiah atau jengjeng ya. Ada juga pohon kayu seperti durian ya, dan ada juga tanaman ini. Kalau di tempat saya ini namanya lada ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya merica ya. Merica ya teman ya. Kawan-kawan, sebenarnya lahan ini di tahun yang lalu juga pernah saya tanami porang teman ya. Pernah saya tanami porang juga, namun di musim yang saat ini sedang dorman tidak saya tanami. Lahan ini saya tidurkan, tidak saya tanami porang ya. Saya biarkan begitu saja ya teman ya. Makanya musim yang akan datang lahan ini akan saya pergunakan kembali dan akan saya tanami dengan bibit dari katak. Kemungkinan besar akan saya tanami dari bibit katak ini lahan ini, karena menurut saya lahan ini sangat cocok ya, karena tidak terlalu panas ya. Jadi sinar matahari tidak langsung tertuju kepada tanaman porang yang kemungkinan masih kecil-kecil nanti ya, karena akan saya tanami dari bibit katak kawan-kawan ya. Jadi menurut saya lahan ini sangat cocok ya teman ya. Lahan ini pernah saya tanami ya teman ya, dulu ya. Di sini masih ada bekas-bekas atau tanda-tanda bahwa lokasi ini atau lahan ini pernah saya tanami porang. Di sini masih terdapat bukti seperti ini teman ya. Nah ini teman, ini lahan porang yang baru saja saya bersihkan ya. Di sini bisa kita lihat bukti-bukti bahwa dulu lahan ini pernah saya tanami porang. Sebagai berikut ini buktinya teman ya. Nah ini kawan-kawan ya. Ini pohon porang yang kemungkinan besar tumbuh dari katak yang jatuh ya. Tumbuh dari katak yang jatuh ini teman ya. Ini buktinya ada ininya juga kataknya ya teman ya. Ini kemungkinan besar adalah pohon porang yang tumbuh dari katak yang jatuh yang saya tanam di tahun yang lalu ya. Dan sekarang lahan ini sedang saya bersihkan, karena lahan ini akan saya pergunakan untuk menanam kembali ya teman. Ini salah satu bukti bahwa ada katak yang jatuh ya. Dan ini tumbuh secara mandiri teman ya. Tumbuh secara mandiri ya. Ini tumbuh secara mandiri ya teman ya. Nah ini buktinya ya teman ya, bahwa lahan ini pernah saya manfaatkan dulu untuk menanam porang. Dan saat ini lahan ini sedang saya bersihkan ya, karena lahan ini akan saya pergunakan kembali teman ya.
lahan ini terdapat banyak pohon-pohon kayu ya, dan saya manfaatkan kayu-kayu ini sebagai naungannya. Ada seperti kayu mahoni, ini adalah mahoni teman ya. Ini adalah kayu mahoni yang saya manfaatkan juga sebagai naungan ya. Dan yang ini teman adalah pohon jengjeng ya, atau albasiah ya. Saya manfaatkan juga sebagai naungan ya teman ya. Karena di sini akan saya tanami tanaman porang yang saya semai dulu nanti di media polybag ya, di media polybag. Dan nanti apabila kira-kira sudah tumbuh sekitar 20-30 cm akan saya tanam di lahan ini teman-teman ya. Nah teman, ini juga ada pohon durian ya. Ini juga ada pohon durian ya teman ya. Pohon durian. Jadi ini saya manfaatkan sekalian ya sebagai naungan. Saya manfaatkan juga sebagai naungan karena di lahan tanaman porang yang sedang saya panen itu naungannya tidak begitu banyak ya, alias bisa dikatakan tanpa naungan, sehingga lahan yang tanpa naungan itu akan saya pergunakan untuk menanam porang yang saya tanam dari bibit umbi yang beratnya berkisaran antara 1,5 kilo dan 1,5 kilo ya. Jadi yang tanpa naungan akan saya tanami dari bibit umbi yang kisaran beratnya antara 1 kilo dan 1,5 kilo. Seperti itu kira-kira teman ya. Jadi di sini adalah lahan yang khusus akan saya tanami dengan tanaman porang yang saya semai dahulu nanti di media polybag ya, dari bibit katak. Itu rencananya teman-teman ya. Rencananya ini untuk mempermudah saya mengolah lahan ini, rumput-rumput ini akan saya semprot dulu ya dengan ini ya, racun rumput ya. Akan saya semprot dulu dengan racun rumput ya, agar mempercepat pengolahan lahannya teman ya. Jadi maksudnya ya mulai dari sekarang lah saya akan mempersiapkannya ya, agar apabila nanti musim hujan tiba saya tidak akan tergesa-gesa ya teman ya. Karena terus terang lahan yang akan saya tanami tidak hanya cuman di sini ya, jadi ada beberapa tempat. Jadi satu persatu lahan ini akan saya mulai bersihkan, akan saya mulai rawat dan diolah ya, begitu teman-teman ya. Sebagai saran juga untuk para petani porang pemula ya, sebaiknya apabila hendak memulai menanam porang, hendaknya lah ya dari sekarang kita sudah mulai melakukan penyiangan ya, atau persiapan untuk musim tanam ya. Agar apa? Agar nanti kita tidak terlalu kewalahan ya. Sebaiknya ya kalau ada waktu luang kita pergunakan waktu luang tersebut untuk persiapan lahan ya. Seperti itu kira-kira pendapat saya teman-teman ya. Karena biasanya apabila kita terlalu tergesa-gesa ya, terlalu tergesa-gesa karena terkejar oleh waktu ya, maka kita akan kalang kabut ya, biasanya kalang kabut, sehingga pekerjaan kita tidak maksimal teman. Jadi sebaiknya kita pergunakan waktu sedikit mungkin ya, waktu itu kita pergunakan secara baik-baik ya, agar kita tidak tergesa-gesa ya teman ya. Nah di sini juga masih banyak pohon-pohon pisang ya teman ya. Nah rencananya pohon pisang yang dapurannya terlalu banyak nanti akan saya kurangi ya, akan saya kurangi ya, agar tidak terlalu mengganggu tanaman porang yang akan saya tanam nanti. Jadi pohon-pohon pisang yang kira-kira menurut saya tidak terlalu baik akan saya buang ya pemirsa, seperti itu. Jadi hendaknya lah ya saya ingatkan kembali untuk teman-teman pemula ya, calon petani porang pemula, apabila berkeinginan untuk menanam porang di musim yang akan datang, sebaiknya apabila ada waktu luang pergunakanlah waktu tersebut untuk melakukan persiapan lahan ya, untuk melakukan persiapan lahan agar kita istilahnya lebih maksimal ya dalam mempersiapkan lahannya.
Seperti itu teman-teman ya. Dan saya sebagai saran saya juga ya, apabila teman-teman akan menanam porang berukuran kecil ya, tanaman porang yang berukuran kecil atau dari bibit katak. Biasanya kalau dari bibit katak itu kan berarti ukuran pohon porangnya masih kecil-kecil. Sebaiknya ya apabila kita berada di lokasi atau di tempat yang dataran rendah atau suhu panasnya terlalu terik ya, terik mataharinya terlalu panas, sebaiknya kita tanam di bawah naungan ya, atau menanam di tempat yang ada naungannya ya, atau di lahan yang ada naungan. Jangan terlalu sinar matahari itu langsung menerpa kepada tanaman porang milik kita yang masih kecil-kecil teman ya. Seperti itu. Ini menurut saya teman ya. Sebaiknya begitu apabila kita hendak menanam porang yang pohonnya atau tanamannya kita tanam dari bibit katak. Karena biasanya bibit katak itu ya pohonnya kan masih kecil-kecil ya. Sebaiknya kita tanam di lahan yang banyak naungan ya, agar apa? Agar sinar matahari itu tidak langsung menerpa kepada tanaman porang milik kita ya teman ya. Nah, ini teman, ini saya perlihatkan kembali bukti bahwa lokasi ini dulunya memang pernah saya tanami porang ya. Lokasi ini dulunya memang pernah saya tanami porang. Dan tahun ini atau musim kali ini saya biarkan ya tertidur ya, tidak saya pergunakan untuk menanam porang ya. Ini bekas-bekas atau tanda-tandanya masih terlihat di sini teman ya. Ini teman ya. Nah, ini teman ya. Ini adalah bukti bahwa dulu lahan ini memang pernah saya tanami ya. Di musim yang lalu pernah saya tanami dengan tanaman porang ya. Ini buktinya ada seperti ini. Ini kemungkinan besar menurut saya dari katak ya. Dari katak yang jatuh dan tidak terpungut, akhirnya tahun ini ia tumbuh ya. Ia tumbuh seperti ini ya. Ini dia teman ya. Ini buktinya ada kataknya ya teman ya. Ini ya. Jadi sudah ada dua tunas ini ya. Dari katak yang jatuh tumbuh sendiri sudah ada 2 tunas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi rencananya sekali lagi musim ini ya atau tahun ini akan saya tanami kembali ya lahan ini teman ya. Akan saya tanami kembali. Ini terlalu banyak pohon-pohon pisangnya ini teman ya. Nanti akan saya buang ya sebagian ya. Pohon-pohon pisang ini sebagian akan saya buang karena menurut saya naungannya sudah cukup dari pohon-pohon yang tinggi ini ya. Naungannya sudah cukup dari pohon-pohon yang tinggi. Jadi sehingga menurut saya pohon pisang ini sudah tidak cocok lagi untuk dibiarkan dan akan saya buang sebagian ya. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi beginilah ya teman-teman kondisi lahan porang milik saya ya. Yang nanti akan saya pergunakan untuk menanam kembali ya. Lahan ini saya biarkan tertidur di musim yang sekarang sudah dorman ya. Dan rencananya lahan ini akan saya tanami kembali untuk menanam porang kembali teman. Seperti itu ya. Ini berada di bawah naungan-naungan yang cukup banyak ya. Di antaranya albasiah ya atau jengjeng, mahoni dan durian. Bahkan di sini juga terdapat pohon merica ya atau lada ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini nanti rencananya rumput-rumput ini akan saya semprot dulu ya dengan menggunakan racun rumput teman-teman ya, biar cepat ya, biar cepat pengolahannya ya teman ya. Ini kondisi lahan saya sebelum saya siangi teman ya. Ini kondisi lahan milik saya yang belum sempat saya siangi teman. Nah ini masih ya
masih kita bisa lihat ya teman ya, tanda-tanda dulu lahan ini pernah saya tanami porang ini ya. Ada pohon porang yang tumbuh secara mandiri ya, tumbuh secara mandiri. Dimungkinkan ini adalah dari katak ya, dari katak yang jatuh ya, dari katak yang jatuh tidak sempat saya ambil sehingga tumbuh ya, tumbuh secara mandiri ya teman ya, seperti ini. Artinya memang lahan ini menurut saya sangat cocok untuk ditanami kembali teman. Buktinya katak yang jatuh pun bisa tumbuh sendiri ini ya, tumbuh ya. Artinya memang tanah ini mungkin cocok sekali untuk kita tanami kembali teman. Ya. Nah, teman, dan ini lahan ini ya, atau tempat ini yang sudah saya bersihkan atau sudah saya siangi adalah tempat di mana nanti akan saya pergunakan untuk melakukan penyemaian bibit ya. Jadi ini adalah tempat untuk saya pergunakan untuk melakukan penyemaian bibit ya. Disinilah tempatnya saya akan melakukan penyemaian bibit ya dari katak ya. Tentunya dengan menggunakan media polybag terlebih dahulu ya teman ya. Saya langsung di sini tempatnya agar apa? Agar nanti apabila tanaman porang tersebut yang saya semai di media polybag sudah tumbuh, saya tidak akan terlalu jauh mengangkutnya ya. Jadi sudah ada di lahan ya, sudah berada di lahan yang akan saya tanami seperti itu. Jadi saya berpikiran sedikit praktis ya. Kalau saya semai di kampung atau di rumah saya terlalu jauh ya. Terlalu jauh mengangkutnya itu akan merepotkan, sehingga saya berpikiran lebih baik saya melakukan penyemaian langsung di lahan saja. Menurut saya seperti itu ya teman ya. Nah, seperti ini ya teman ya. Ini ya kondisi lahan ya, kondisi lahan yang sedang saya persiapkan ini untuk melakukan penyemaian ya, penyemaian bibit dari katak seperti ini teman ya. Ini belum saya ratakan, nantinya saya ratakan dulu. Saya ratakan dulu biar apa? Biar nanti ketika saya melakukan merapihkan bibit katak yang sudah berada di dalam media polybag itu bisa saya atur serapi mungkin ya, agar tidak berantakan. Ini akan saya ratakan dulu nanti ya, agar agar bibit katak yang sudah saya masukkan ke dalam media polybag nanti bisa saya rapihkan secara berbaris ya, sehingga untuk melakukan perawatannya lebih mudah seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa pohon porang yang kemungkinan besar dulunya adalah dari katak yang jatuh ini teman ya. Ini sudah ada 2 tunas. Ini tunas pertama lebih pendek, ini tunas yang kedua lebih tinggi ya. Ini adalah dimungkinkan dari bibit katak yang jatuh ya, karena memang lahan ini pernah saya tanami dulu teman ya, seperti ini ya. Nah, ini ada lagi teman ya. Nah, ini juga teman ya. Nih. Ini ada lagi. Nah, teman ya. Nah, ini ya. Ini bekas bedengannya pun masih kita lihat ya. Masih bisa kita lihat bekas-bekas bedengannya teman ya. Ini adalah bekas-bekas bedengan ketika tahun yang lalu saya menanaminya dengan porang ya teman ya. Nah teman-temanku, semoga video ini bisa bermanfaat ya, khususnya untuk para petani porang pemula atau yang baru akan mulai mencoba-coba untuk menanam porang ya. Jadi sebaiknya apabila kita masih memiliki waktu yang luang ya, pergunakanlah waktu tersebut untuk mempersiapkan lahan yang akan kita tanami di musim yang akan datang. Pergunakanlah waktu itu semaksimal mungkin ya, agar kita nanti tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa seperti itu
menurut pendapat saya, teman. Cukup sekian dulu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.